Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua guru-guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat ujian online dengan menggunakan Google Form oleh saya sendiri, Kahfi Gunardi. Nah, pada materi kali ini ya, kita akan pertama itu membuat soal online ya, karena emang materinya tentang membuat soal online. Yang kedua, di dalam materi ini juga terdapat bagaimana cara membuat token online, jadi token soal maksudnya. Jadi untuk masuk dalam soalnya itu harus ada tokennya ya, biar untuk verifikasi saja gitu, biar tidak semua orang bisa masuk gitu. Kemudian bagaimana cara mengacak jawaban dari setiap soal di PG-nya ya, gitu. Kemudian bagaimana cara mengacak soal, kemudian menyebarkan soalnya, jadi soal online yang sudah kita buat itu bagaimana cara menyebarkannya, kemudian merekap jawaban ya. Jadi setelah soal online itu dibuatkan token, ada jawabannya diacak, ada soalnya juga diacak, disebarkan ke murid-murid gitu ya. Kemudian yang terakhir direkap jawabannya. Kemudian sebelum itu saya juga ingatkan, kalau misalkan ingin membuat soal ujian secara online, ada yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ya otomatis ya, karena kita mau membuat soal online, makanya di sini kita juga harus mempersiapkan apa yang namanya soal ya. Jadi soalnya dipersiapkan. Kemudian yang kedua, jawaban dari soalnya ya. Jadi karena nanti di sistem Google Form-nya atau di sistem ujian online yang akan kita buat ini, itu secara otomatis bisa mengecek jawabannya. Jadi setiap soal saya harapkan sudah ada soalnya dan sudah ada jawabannya. Nah, soal di sini silakan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkannya, entah itu di Microsoft Word supaya gampang, tinggal di copy paste gitu ya, ataupun ya bisa secara baca dari buku juga bisa. Yang terpenting dipersiapkan aja ketika mau membuat soal online ini beserta jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ya otomatis ya, karena ini bentuknya online ya harus ada yang namanya koneksi internet. Ya di sini juga dipersiapkan koneksi internetnya, tidak harus yang cepat tapi diusahakan yang stabil ya. Jadi ada soal, ada jawaban dari soalnya, kemudian ada koneksi internetnya, dan yang terakhir karena di Google Form ini atau nanti bikinnya kita ada dua yang akan saya ajarkan bagaimana cara membuat di Google Drive. Kemudian setelah membuat di Google Drive juga saya ajarkan juga bagaimana cara membuatnya di Classroom, atau setelah jadi di Google Drive gimana caranya untuk bisa masuk ke Google Classroom kalau ya emang sudah ada Classroom-nya. Tapi kalau memang tidak ada Classroom-nya ya bisa membuatnya di Google Drive saja. Jadi dibuat di Google Drive menggunakan Google Form, disebarkan. Tapi yang terpenting karena ini produk-produk semuanya dari Google, harus ada akun Gmail ya, atau akun Google, maksudnya bukan akun Gmail ya, akun Google ya. Sama sih, akun Gmail juga termasuk akun Google gitu ya, karena kan akun Google itu bisa untuk berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh Google, termasuk Google Form, Google Drive, Classroom, dan lain sebagainya ya. Jadi dipersiapkan soal, jawaban dari soalnya, koneksi internetnya, dan akun Gmail atau akun Google ya. Nah, ini contoh ya, contoh hasil akhirnya ini saya akan tunjukkan. Jadi contoh akhirnya ini saya sudah pernah buat sebelumnya untuk para murid-murid saya. Jadi contoh akhirnya nanti kita akan membuat ulangan ujian online-nya itu di yang namanya Google Drive. Ya, ini saya buka Google Drive saya. Nah, saya buat di sini. Ini ada dua soal ya, untuk contoh dan untuk yang asli ini. Nah, ini adalah contoh hasil jadinya. Hasil jadinya nanti seperti ini Google Drive ya. Nanti saya ajarkan gimana cara masuk ke Google Drive-nya juga. Ini saya tunjukkan aja hasil akhirnya dulu. Nanti ini kalau diklik bisa seperti ini jadinya. Hasil akhirnya seperti ini. Ya, kita mengeditnya di Google Form. Terus hasil akhirnya juga nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang ada di HP siswa itu seperti ini ya. Nah, ini kalau di laptop ya. Kalau misalkan di HP siswa atau di mobile phone-nya itu tampilannya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini.
maaf saya, nah ini ya, nanti di HP-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi siswa bisa memasukkan nama, misalkan ini nama Kahfi, kemudian pilih kelas, kemudian nah tokennya di sini bisa kita atur nanti. Misalkan di sini saya, kalau yang ini saya masukkan tokennya itu jujur PBO 2020. Nah, ini token yang benar. Kalau misalkan siswa ataupun orang lain yang tidak tahu tokennya masuk, ya misalkan bebas ini ya, maka ketika klik berikutnya, nah token yang dimasukkan salah gitu ya. Nanti juga kita bisa mengset kata-kata untuk memasukkan tokennya yang salah gimana. Nah, ini jadi kalau misalkan tokennya benar, nih masuk ke berikutnya. Nah, ini nanti tampilan di HP siswanya seperti ini. Bapak Ibu juga bisa memasukkan soal gambar di soal ini ya. Jadi untuk yang guru matematika mungkin contohnya ya, kan ada perhitungan di situ, saya sarankan menggunakan gambar gitu ya, untuk misalkan untuk pecahan gitu ya, untuk pecahan, karena di sini tidak ada fasilitas untuk mengkategorikan itu ya. Jadi untuk pecahan rada susah, di sini nggak ada gitu ya. Jadi saya sarankan untuk kalau pecahan dibuat gambar. Nah, bagaimana cara membuat pecahan atau soal-soal pecahan itu membuat jadi gambar, nanti saya contohkan juga. Ya, jadi ini saya contohkan dulu hasil akhirnya seperti ini. Gitu ya. Nanti setelah terisi semua, ya sini diklik berikutnya, nanti langsung ada jawabannya. Nah, di sini karena soalnya ada banyak, jadi saya nggak bisa mencontohkannya. Ini saya contohkan yang ada yang cuma 2 soal saja. Ya, ini saya contohkan di sini tokennya. Kalau yang ini token 1 2 3 4 5. Jadi saya contohkan. Jadi ini kalau di tampilan laptopnya, kalau di tampilan mobile phone siswa nanti seperti ini. Ya, jadi bisa masukkan nama kayak tadi, bisa token, misalkan tadi token 1 2 3 4 5, kemudian nama lengkap misalkan ya, kemudian kelas juga. Nah, setelah itu di berikutnya. Nah, nanti bisa diacak, soalnya bisa diacak, kemudian jawabannya juga bisa diacak ya. Nah, misalkan ini saya masukkan bebas saja ya. Ya, masukkan bebas terus kirim. Nah, setelah selesai nanti siswa bisa klik kirim, langsung nilainya di sini bisa keluar. Nah, siswa tinggal klik lihat skor. Nah, di sini langsung nanti muncul soal, maksudnya nilainya, poin totalnya ya. Poin totalnya 4 dari 4 gitu ya. Nah, jadi total poinnya 4, dia betul 4 gitu maksudnya. Nanti ini total poinnya juga bisa kita atur. Oke, ini contoh akhirnya seperti itu. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian mempersiapkan yang tadi saya katakan ya, jawaban soal, koneksi internet, dan akun Gmailnya. Nah, selanjutnya mari kita praktek ya. Kita praktek terlebih dahulu. Oke, untuk praktek silakan Bapak Ibu sekalian pertama-tama buka dulu, boleh Google Chrome, boleh Mozilla. Tapi saya menyarankan, karena ini kita pakai produk-produk Google, saya menyarankan menggunakan Google Chrome ya. Jadi saya pakai Google Chrome. Saya sudah buka ya. Dibuka saja akun. Langkah yang pertama, boleh masuk dulu ke Gmail, boleh langsung masuk saja ke Google Drive. Tapi saya sarankan masuk dulu aja ke Gmail, www.google.com/gmail. Ya, jadi kita masuk ke akun Gmail Bapak Ibu sekalian, atau ya email yang dipakai gitu ya. Masuk ke sini, kemudian nah di sini langsung keluar untuk login gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian login. Ini saya misalkan menggunakan akun Gmail saya untuk login ya.
kemudian masukkan passwordnya seperti biasa ya. Nah, ini sudah masuk ke Gmail. Kemudian di sini ada titik ada titik 9. Bisa diklik ya. Di sini aplikasi Google, selain dari Google Drive cukup banyak di sini ya. Ada Classroom dan lain sebagainya. Nah, kita di sini kan akan membuat yang namanya Google Form di dalam Google Drive. Jadi, setelah diklik yang titik 9 ini, kita bisa mengkliknya di bagian Google Drive. Ya, sini diklik Google Drive, nanti akan diarahkan langsung ke Google Drive itu sendiri, ya. Nah, di sini Ibu-bapak sekalian diarahkan. Nah, di sini diarahkan ke Google Drive milik Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya emang di sini banyak isinya ya karena sudah sering digunakan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian isinya kosong ataupun hanya ada sedikit ya gak apa-apa. Itu emang tergantung file-file yang ada di akun Google Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan jumlahnya ini kenapa sedikit atau putih saja ataupun nggak ada, ya itu tergantung akun Gmailnya ya. Jadi ini karena saya banyak karena memang saya sering menggunakannya. Nah, kemudian untuk membuat yang namanya Google Form untuk ujian kelas online kali ini, kita klik baru di sini. Kemudian pilih yang namanya lainnya, di sini ada lainnya. Kemudian pilih Google Formulir. Nah, Google Formulir ini ada dua, ada yang kosong, ada yang dari template. Nah, untuk membuat kuis ini kita pilihnya yang dari template. Biar kita settingannya sudah seperti kuis gitu ya. Jadi sudah nanti ada cara koreksinya, udah ada rekap jawabannya dan lain sebagainya. Jadi dari setelah itu kita hanya tinggal melampirkannya atau menghitung merekapnya maksud saya begitu ya. Jadi klik buat, klik baru, kemudian lainnya pilih Google Formulir, kemudian pilih dari template. Ya. Kemudian pilih kuis kosong. Ya, di sini ada template, garis template-nya di sini sebenarnya banyak. Kalau misalkan di sini nggak ada kuis kosong, bisa cari di bagian bawah. Sini banyak ya. Ini di bagian pendidikan juga ada di sini kuis kosong. Nah, dan lain sebagainya ada. Tapi di sini kalau saya di atasnya udah ada kuis kosong, jadi dipilih saja kuis kosong. Nah, di sini ada sudah terbuat ya di sini kuis kosong di sini. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian menamai file si kuisnya ini. Misalkan di sini saya contohkan adalah kuis atau ulangan harian, misalnya gitu ya. Harian. Nah, di sini juga ini kan kalau ini nama file. Nah, nama file ini nanti tersimpan di Google Drive Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita cek, nah nanti ada di sini nambah satu file di Google Drive-nya. Ya. Kemudian bisa kita tambah. Nah, kalau ini nama file di sini adalah nama si kuisnya. Misalkan ulangan harian Nah, saya contohkan misalkan untuk pelajaran yang saya ampu ya. PBO, pemrograman berorientasi objek ya. Nah, ya ini saya contohkan saja. Nah, di sini deskripsinya silakan mau diisi apa. Misalkan kerjakan dengan penuh kejujuran, seperti itu ya. Bisa seperti itu, ataupun mau ditambahkan kata-kata lain bisa di sini. Nah, kemudian setelah nanti sudah dipersiapkan soalnya di sini ya, saya sudah persiapkan soalnya tadi, jawabannya juga saya sudah ada. Nah, kita tinggal kopas saja nanti ke dalam Google Form ini, gitu ya. Tinggal dikopas ke Google Form ini. Caranya gimana? Nah, tapi sebelum kita masuk ke membuat pertanyaan, alangkah baiknya kita membuat tabel biodata
terlebih dahulu ya. Jadi ada bagian, nanti kan ada dua bagian. Yang pertama bagian untuk biodata yang isinya nanti nama, kelas, dan lain sebagainya, dan di bagian kedua soalnya gitu ya. Jadi untuk membedakan gitu. Jadi si siswa itu harus mengisi biodata dulu termasuk token. Jadi kalau tokennya bisa, nanti langsung ke soal gitu ya. Caranya gimana? Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu nama itu ya. Jadi nggak usah bagian dulu. Jadi kita tambahkan dulu nama, misalkan di sini masukkan nama lengkap. Nah ya, masukkan nama lengkap di sini. Nah ini bentukan soalnya, bentukan jawabannya kita pilih jawaban singkat. Ya. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan lain kita bisa klik yang plus. Oh iya, ini diklik juga di sini ya. Ini untuk wajib diisi. Nah, ini wajib diisinya diklik karena biodatanya ini wajib diisi. Ya, nama harus diisi ya. Wajib diisi, kemudian klik yang plus. Dan sini misalkan masukkan kelas. Nah, misalkan di sini kelasnya 11 10 RPL 1. Nah, tinggal tambahkan di sini opsinya 10 RPL 2 dan lain sebagainya. Ini saya contohkan saja ya. Kemudian sini juga diklik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan satu lagi ini untuk token. Nah, di sini token misalkan di sini ya. Nah, untuk token, nah nanti si Google-nya juga langsung membuat langsung otomatis mengarahkan gitu ya. Jadi ini pilih jawaban singkat. Kemudian di sini ada teks jawabannya ya, bentuknya jawaban singkat. Kemudian di sini validation responnya. Jadi harus dimasukkan berbentuk apa? Apakah bentuk angka ataupun teks ya. Jadi saya sarankan di sini teks aja. Teks. Kemudian berisi. Nah, ini teks ini masukkan token yang seharusnya. Ya, misalkan di sini tokennya kita atur dengan kata seperti tadi. Token 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu ya. Nah, di sini diatur tokennya seperti apa, itu diaturnya di sini. Jadi setelah membuat token, kemudian ini jawaban singkat, diatur validasi responnya, teks berisi apa gitu ya. Ini jawaban tokennya apa. Dan di sini kalau misalkan salah, kalau misalkan siswa memasukkan selain dari ini, jawabannya ada di sini. Itu ya, misalkan token yang dimasukkan salah. Nah, kemudian diklik juga wajib diisi. Nah, saya selalu menyarankan kalau misalkan membuat pertanyaan semuanya ini wajib diisi semua ya, biar kalau ada yang terlewat itu si sistem Google-nya langsung mengarahkan gitu ya. Nah, setelah bikin token kita baru lanjut ke soal ini ya. Lanjut ke soal misalkan di sini. Nah, lanjut ke soal caranya gimana? Kita bedakan antara bagian biodata dengan bagian soal gitu ya. Jadi di sini ada klik tambahkan bagian, diklik. Nah, nanti ini bagian biodata, ini bagian soal. Misalkan kita masukkan lagi judulnya di sini soal. Nah, kemudian kita baru masukkan lagi pertanyaan. Cara bikin pertanyaannya gimana? Klik yang tambahkan pertanyaan yang ini. Nah, di sini ya. Misalkan pertanyaan yang pertama. Sini saya tinggal di copy, di copy. Pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Terus opsinya di sini ya diisi dengan yang sesuai dengan jawaban ya. Di copy. Ini bisa langsung kalau udah ada PG kayak gini bisa di copy. Nah, kemudian di sini tinggal di paste, bisa langsung jadi semuanya ya. Tuh. Sudah ya. Cuma di sini tidak rapi. Ya, cara merapikannya bisa pakai di copy dulu ke dalam notepad. Ya, jadi notepad di sini. Nah, di sini dirapikan dulu bisa.
copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, itu ya, udah betul ya ini semua. Nah, kemudian wajib diisi. Nah, di sini bedanya yang tadi, pertanyaan biodata dengan pertanyaan soal. Kalau di pertanyaan soal ini kita masukkan kunci jawabannya juga. Ya, kunci jawabannya. Nah, misalkan di sini kita masukkan kunci jawabannya. Nah, juga sertakan poinnya berapa. Jadi, satu soal ini poinnya berapa nih. Misalkan kalau saya kemarin membuat soal 50 ya. Jadi 50 kalau total nilainya adalah 100, berarti satu soal yang benar itu poinnya adalah 2. Nah, jadi terserah Ibu sekalian ini poinnya mau dikasih berapa, ya itu tergantung masing-masing guru ya. Kalau saya bikinnya 50 soal, jadi satu soalnya kalau emang nilai totalnya 100 jadi 2 poin gitu ya. Nah, ini bisa diatur poinnya di sini, kemudian jawabannya bisa diklik di sini. Nah, ini misalkan jawabannya adalah C. Nah, ini poinnya, ini jawabannya, kemudian klik selesai. Nah, kemudian setelah ini ya, setelah Bapak Ibu sekalian memasukkan jawabannya, kemudian tadi juga diklik wajib diisinya. Nah, di sini ada titik 3 ini diklik, kemudian pilih ini, acak urutan opsi. Kenapa harus diacak ya? Biar supaya nanti selain siswanya nanti soalnya diacak, jawabannya juga diacak. Jadi untuk menghindari kecurangan siswa gitu ya. Jadi si jawabannya diacak, soalnya pun nanti diacak. Nah, ini adalah opsi untuk mengacak jawabannya. Ya, jadi diklik. Nah, nanti sudah diklik ya, dipastikan sudah diklik. Nanti buat aja dulu semua soalnya. Nah, ini baru satu soal. Nah, ini baru satu soal, silakan nanti Bapak Ibu sekalian melanjutkan sampai mungkin 40 ataupun 50 soal, tinggal dilanjutkan saja. Nah, untuk pembuatan soal ini juga misalkan udah 20 soal Bapak Ibu sekalian, tapi pengen melanjutkannya di hari esok gitu ya, sudah nggak kuat misalkan gitu, udah kantuk atau gimana, ya bisa tinggal di close saja karena semua ini sudah tersimpan di drive, jadi bisa dilanjutkan di hari berikutnya gitu ya. Jadi nggak harus pas bikin soal hari itu juga harus selesai, tidak apa-apa ya. Tapi saran saya sebelum soalnya semua jadi, si soal ini jangan dulu dibagikan ya gitu. Jadi selesaiin semuanya dulu aja ya. Jadi ini kan belum selesai, ini misalkan Ibu Bapak sekalian mau langsung istirahat, bisa di close saja di sini. Nah, nanti dilanjut misalkan besoknya masuknya ke sama saya kayak itu juga, masuk ke Gmail, kemudian pilih Google Drive tadi ya. Sini misalkan masuk ke Gmail, nanti di hari berikutnya masuk ke Gmail, pilih yang titik 9 ini, kemudian pilih lagi Google Drive, nanti diarahkan ke sini, dan di sini nanti tinggal cari aja file yang kemarin dibuat, misalkan yang ini ya tadi ya. Dibuat, diklik 2 kali. Nah, nanti secara otomatis soal yang Bapak Ibu sekalian buat sudah ada di sini, tersimpan ya di sini ya. Jadi sudah otomatis tersimpan gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan di lain waktu. Nah, misalkan mau melanjutkan ya tinggal dilanjutkan lagi. Sini tinggal ditambahkan, sini tambahkan soal. Nah, ada lagi di sini. Oh, mohon maaf, di sini saya klik salah. Bisa dihapus ya, di sini hapus soalnya. Saya membuatnya tadi di Nah, ini diklik dulu yang ini soal terakhir, kemudian di sini tambahkan pertanyaan. Nah, di sini tambahkan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Nah, misalkan ini pertanyaannya pengen ada gambarnya, misalkan untuk guru matematika ya, misalnya gitu, ada soal pecahan misalkan seperti itu. Nah, kalau di sini kan nggak, di Google Form ini nggak ada pertanyaannya, tidak bisa memasukkan pecahan. Bisa aja sih kalau pecahan itu ya 1/2 gitu misalkan ya. Tapi untuk akar dan lain sebagainya kan Ibu-ibu sekalian kurang bisa ditambahkan gitu ya. Nah, caranya kalau saran saya itu buat dulu misalkan soal akarnya di Google Form ya di sini. Ya, misalkan di sini di insert, kemudian di bagian equation, misalkan di sini Bapak Ibu sekalian mau menambahkan soal kuadrat misalkan kayak gini ya. Ataupun soal, nah ini akar ya misalkan. Nah, soal akar misalkan kayak gitu. Nah, tinggal dibuat dulu aja. Misalkan akar dari
100 itu ya. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan digedekan dulu. Nah, ya. Nah, setelah membuat soal misalkan ini ya akar 100 gitu ya. Ibu-bapak sekalian, rubah si soal ini ke gambar. Caranya gimana? Pakai yang namanya snipping tool. Cari aja di pencarian Windows-nya, masukin snipping. Nah, ini namanya snipping tool. Nah, ini bisa langsung seperti screenshot ya. Screenshot cuman di sini bedanya snipping tool ini screenshotnya bisa diatur dari awal gitu ya. Tadi snipping, kemudian klik new. Nah, baru di sini di screenshot. Nah, seperti ini. Ya, kemudian jadikan gambar. Di sini ada bagian save, di save, disimpan. Ya, misalkan di sini dikasih filenya namanya soal 2. Di save. Nah, sudah selesai. Nanti hasilnya tersimpan tadi di desktop seperti ini. Nah, gambar yang ini, gambar soal yang ini yang nanti kita masukkan ke Google Form. Caranya gimana? Misalkan di sini akar 2 dari gambar berikut adalah gitu ya. Ini contoh saja ya. Guru matematika lebih paham soalnya ya. Ya, dipencet yang bagian gambar ini. Nah, kemudian tinggal dicari. Nah, tadi di bagian desktop saya masukkan di sini. Nah, ini soal. Kemudian di open. Nah, langsung ada di sini ya. Itu. Nah, di sini tinggal masukkan si jawabannya, pilihan jawabannya, misalkan 12, 10, 11, 13, 15. Ya. Nah, di sini jangan lupa diklik wajib diisinya. Kemudian titik 3 ini acak urutannya juga diklik. Nah, ini baru masukkan kunci jawabannya. Misalkan di sini poinnya 2. Kunci jawabannya adalah B, misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian selesai. Nah, sudah seperti ini ya. Misalkan ibu-bapak sekalian mau menyelesaikannya sampai 50 soal ya, silakan. Ya, diklik dulu soal yang terakhir, kemudian klik yang tambahkan pertanyaan ya. Jadi jangan seperti saya tadi yang ini diklik. Nah, ini kalau ini diklik terus diklik tambahkan soal, yang jadi adalah selanjutnya gitu ya. Bagian selanjutnya. Jadi ini salah ya, nanti bikin pertanyaannya salah tempatnya gitu ya. Ini bisa dihapus. Nah, jadi klik dulu si soal yang terakhir, kemudian tambahkan pertanyaan untuk yang mau menambahkan pertanyaan. Ya, jadi silakan dibuat misalkan 100 soal ataupun 50 soal, 40 soal ya silakan. Itu prioritas itu kewenangan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya bisa dilihat seperti apa. Ini bisa diklik yang gambar mata ini. Nah, nanti ada seperti ini. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini udah jadinya gitu ya. Jadi dimasukkan nama, sini nama kelas misalkan, kemudian tokennya kan tadi sudah kita atur. Tokennya misalkan token 1 2 3 4 5 tadi kita aturnya ya. Nah, misalkan kalau misalkan siswanya salah, tuh token yang dimasukkan salah, tapi kalau benar, nah masuk ya. Seperti ini. Itu ya caranya. Nah, ini kita lanjutkan lagi tadi. Nah, udah jadi seperti ini. Ini misalkan sudah 100 soal ya, sudah 100 soal. Nah, sudah jadi. Nah, cara berikutnya gimana? Kita kan tadi di materi saya ya, yang pertama itu tadi kan untuk membuat soal, tadi membuat soal sudah, kemudian membuat token juga sudah. Ini saya buka lagi ya. Nah, ini materinya. Ya, kita sudah membuat soal sudah. Misalkan sudah membuat soal semuanya, ini saya contohkan cuma 2 soal, jadi silakan ibu-ibu sekalian nanti melanjutkan. Kemudian
Membuat token juga sudah, mengacak jawaban. Nah, ini mengacak jawaban sudah ya tadi ya. Dan mengklik 3 ini, diklik acak urutan opsi itu jawabannya sudah teracak nih. Misalkan saya contohkan lagi ya. Jadi hasil akhirnya bisa dilihat seperti ini. Kalau sudah membuat, nanti masukkan nama, kelas, kemudian token. Nah, ya, lihat jawabannya sudah teracak ya. Tuh. Chart, sort, boolean. Chart, sort, boolean. Oh, sini yang ini belum nih. Yang ini udah teracak. Nih ya. 12, 10, 11. Oh, udah teracak ya. Nah, oke. Kita ini saya tadi lupa mengacaknya yang soal nomor 1. Klik, kemudian acak urutan soal. Nah, urutan opsi. Nah, sekarang lanjut untuk mengacak soal ya. Mengacak soal caranya gimana? Kita klik yang sebelah sini. Setelan ini diklik. Nah, kemudian di bagian di sini. Nah, ini bagian presentasi ya. Di sini ada opsi acak urutan pertanyaan. Nah, silakan di checklist. Kemudian di sini juga progress itu maksudnya nanti anak-anak masuknya ke bagian yang mana. Ini boleh di checklist juga. Boleh yang ini tanggapan lain. Kemudian di bagian ininya tidak usah ada yang di checklist. Ini di checklist 3 di bagian kuisnya. Nah, ini ya. Saya menyarankan untuk soal ini, soal ujian online, karena nanti bisa dibagikan berkali-kali. Jadi saya harap di sini responden 3 checklist ini hanya dipakai yang nilai poinnya aja. Jadi yang ditampilkan nanti setelah si ulangan online selesai, itu yang ditampilkan hanya nilainya. Pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benarnya tidak ditampilkan gitu ya. Jadi tinggal di checklist 2 ini dihilangkan gitu ya, tinggal disisakan yang nilai poinnya aja. Fungsinya untuk apa? Jadi setelah soal ini dimasukkan, yang terlihat oleh siswa itu hanya nilainya saja. Jawaban benarnya ataupun jawaban tak terjawabnya tidak dilihatkan gitu ya. Supaya nanti yang mengisi soal ini kemudian yang mengisi soal berikutnya tidak tahu jawabannya dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi hanya nilai poinnya saja yang tahu gitu ya. Jadi nilai poinnya di checklist, yang 2 ini di unchecklist, simpan. Ya. Tuh. Jadi tadi di bagian sini, kemudian bagian presentasi boleh di checklist semuanya. Kemudian bagian di kuis, nilai poin, simpan. Nah, itu ya. Itu gimana caranya untuk mengacak soal. Tadi kan mengacak jawaban sudah, mengacak soal semua sudah. Nah, sekarang yang diperlukan adalah untuk menyebarkan soal. Nah, menyebarkan soal nanti ini di sini ada bagian tombol kirim. Tombol kirim ini bisa diklik, kemudian di link, bagian link ini ya. Nah, ini linknya bisa juga diklik perpendek. Nah, ini ya. Ini link yang bisa di copy gitu ya, nanti dibagikan ke siswa. Bisa disimpan dulu di notepad misalkan ya, tadi disimpan dulu, di copy tadi, terus kemudian dipastikan. Nah, ini nanti yang dibagikan ke siswa. Jadi siswa kalau mempaste link ini gitu ya, nah ini salin udah tadi ya. Nah, itu yang dibagikan. Misalkan tadi siswa mengaksesnya di browser mereka, nanti kelihatannya seperti ini. Enter. Nah, seperti ini ya. Tuh, kemudian kalau misalkan di HP, jadi di handphone gitu ya, di smartphone mereka, tampilannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa tokennya dimasukkan, tadi token 1, 2, 3, 4, 5. Namanya juga dimasukkan. Kemudian kelas berikutnya. Nah, nanti diacak, ini juga diacak gitu ya. Ya, nanti tampilannya di HP siswa seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau siswa mengerjakan di laptop juga bisa. Jadi tampilannya seperti ini kalau di laptop.
Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi untuk merekap jawaban. Nah, nanti setelah ini semua selesai, ya sudah ada 40 soal misalkan atau 50 soal Bapak Ibu sekalian sudah membuatnya. Yang terakhir adalah merekap jawabannya gitu ya, merekap jawabannya. Oh iya, saya contohkan dulu ya. Nanti misalkan saya contohkan dulu untuk merekap jawaban terlebih dahulu. Jadi di respon ini, nah pilih tadi kan pertanyaan sudah, kita bagian ke respon. Nah, jadi contohkan di sini misalkan udah semua 40 soal sudah selesai, kemudian di respon, bagian respon ini, Bapak Ibu sekalian pilih yang warna hijau ini nih, kotak hijau ini untuk membuat tabel Excel-nya gitu ya. Jadi nanti jawabannya ada tertera semua di sini. Ya, diklik yang hijaunya. Kemudian ada pertanyaan keluar seperti ini, langsung klik buat. Nah, nanti di sini semuanya terkumpul di sini ya, terekap semua dalam satu Excel. Ini saya contohkan gimana kalau hasil akhirnya tadi setelah kita membuat ya, setelah kita membuat soal. Ini saya coba contohkan nanti misalkan si anak memasukkannya di dalam browser gitu ya, browser mereka sendiri. Kemudian mereka isi kelas, tokennya tadi token 1, 2, 3, 4, 5, namanya misalkan dimasukkan. Berikutnya, nah si siswa memasukkan jawabannya gitu ya misalkan. Nah setelah kirim nanti yang terlihat, nah di sini ada lihat skor ya, untuk melihat skornya ya. Nah diklik lihat skor. Nah langsung skornya muncul di sini. Ini jawaban yang dari siswa tadi masukkan dan skornya. Jadi 2 dari 4 gitu ya. Jadi setengahnya. Jadi kan tadi saya cuma buat 2 soal dan poin totalnya adalah 4 gitu ya. Jadi mereka dapatnya 2, 4. Jadi salahnya 1. Jadi saya lihat yang jawaban yang tadi saya masukkan gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti si siswa memasukkannya, nanti akan langsung terekap di dalam Excel ini. Langsung masuk ya. Tuh. Waktu dia berapa, skornya berapa, namanya siapa, kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Nah, jawabannya juga per pertanyaannya itu bisa terekap semua di Excel ini. Gitu ya. Jadi rekapan jawabannya terekap dalam satu Excel. Nah, Excel ini dan si file ulangannya ini ada di mana? Ada di dalam Google Drive-nya. Jadi di sini mana tadi ulangan? Nah, ini ya. Nah, ini filenya ya. Jadi ulangan harian plus Excel-nya sudah ada di Google Drive Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini nama filenya tadi kan ulangan harian, maka nama Excel-nya pun ulangan harian respon. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi materi kita kali ini untuk membuat soal tadi sudah saya ajarkan. Tokennya sudah, jawabannya nanti bisa diacak, soal bisa diacak juga. Menyebarkan soalnya, jadi soalnya nanti yang disebarkan tinggal ini. Ini link ini yang tinggal disebarkan beserta tokennya ya, ke siswa nanti tokennya. Ya, jadi siswa yang mau mengakses soal ini tahu linknya dan tahu tokennya. Tadi tokennya ya, token 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mohon maaf. Token 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke, hasil akhirnya seperti yang tadi saya tunjukkan. Oke. Ya, ini hasil akhirnya nanti di siswa sudah bisa dibagikan gitu ya. Nah, untuk yang menggunakan Classroom ini juga bisa langsung dibagikan di Classroom-nya masing-masing. Nah, misalkan ini contohnya saya buka di Classroom saya. Nah, untuk membuka Classroom juga sama aja. Ini untuk guru-guru yang sudah punya Classroom bisa membuka Classroom-nya juga sama seperti membuka Drive ya. Bisa diklik yang 9 ini, kemudian cari aja di bawahnya Classroom. Nah, ini ya.
Classroom bisa diklik seperti memberi tugas di Classroom pada umumnya gitu ya. Kita tinggal pilih, ya mohon maaf ini koneksinya, pilih kelasnya, misalkan saya di sini, kemudian pilih tugas, buat tugas ya, karena kita kan sudah punya linknya. Nah, ini link dan tokennya, jadi kita tinggal buat tugas saja. Misalkan, tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak mau membuat Classroom juga nggak apa-apa, tinggal dibagikan link ini dan tokennya gitu ya. Kemudian masukkan di sini judulnya, misalnya tadi ulangan harian, iya, deskripsinya atau petunjuk dan lain sebagainya bisa diatur. Kemudian di sini tambahkan link. Nah, yang dimasukkan ke dalam link ini adalah yang tadi, yang ini. Saya di copy, pastekan di sini, tambahkan link. Nah, seperti itu ya. Untuk token bisa kalau saya sih biasanya setelah ini ditugaskan selesai, tugas ini selesai ya, ini bisa di setting ya untuk Classroom. Tugaskan ini selesai. Untuk tokennya saya biasanya menyimpannya tokennya di bagian komen. Nah, di sini ya, di bagian komentar di sini saya tambahkan tokennya di sini. Biar siswa tahu, ataupun mau menambahkannya di bagian petunjuk petunjuk tugas juga tidak apa-apa. Yang terpenting siswa itu udah tahu link sama tokennya. Gitu ya. Nanti hasil akhirnya nanti siswa bisa mengakses si link dan token. Jadi hasil akhir dari pertemuan kali ini adalah link link ulangan ujian menggunakan, maksudnya ujian online menggunakan Google Form beserta tokennya ya. Jadi hasil akhirnya seperti yang tadi saya tunjukkan, link dan token ya. Oke, selanjutnya seperti ini. Lihat skor. Nah, oke. Ini salah semua ya. Oke, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di YouTube saya ya. Komen di video ini. Saran atau kritik ataupun apa yang mau ditanyakan, silahkan komen saja. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.